sifat operasi hitung bilangan caca. Ada 3 sifat operasi hitung bilangan caca yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah komutatif, yang kedua asosiatif, dan yang ketiga distributif. Sebelum kita mengenal sifat-sifat dari operasi hitung bilangan caca, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu bilangan caca. Bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan caca juga biasa disebut sebagai bilangan asli yang ditambah dengan 0. Baiklah, sekarang kita masuk ke sifat operasi bilangan caca yang pertama, yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif merupakan sifat pertukaran. Sifat ini berarti penjumlahan atau perkalian dari dua bilangan akan tetap memberikan hasil yang sama meskipun nilai kedua bilangan ditukar. Sifat komutatif ada dua. Yang pertama, komutatif pada penjumlahan, dan yang kedua, komutatif pada perkalian. Bentuk umum dari sifat komutatif pada penjumlahan adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sebagai contoh dapat dilihat di bawah, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Berikutnya, sifat komutatif pada perkalian. Bentuk umum dari sifat komutatif pada perkalian adalah A dikali B sama dengan B dikali A. Dapat dilihat di contoh, 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. Sekarang, mari kita buktikan sifat komutatif. Yang pertama, sifat komutatif pada penjumlahan. 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sebaliknya, 3 ditambah 2 juga menghasilkan hasil yang sama, yaitu 5. Maka dengan demikian, sifat komutatif pada penjumlahan terbukti benar. Berikutnya kita buktikan sifat komutatif pada perkalian. 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. Hasil dari 4 dikali 5 sama dengan 20. Begitu pula dengan hasil dari 5 dikali 4 sama dengan 20. Ini berarti sifat komutatif pada perkalian terbukti benar. Berikutnya, apakah sifat komutatif berlaku pada pengurangan? Jawabannya adalah tidak. Sebagai contoh, mari kita selesaikan operasi hitung berikut. 5 dikurang 3 dapat kita tulis sama dengan 3 dikurang 5. Hasil dari 5 dikurang 3 sama dengan 2. Sedangkan 3 dikurang 5 menghasilkan negatif 2. 2 tidak sama dengan negatif 2. Dengan demikian, sifat komutatif pada pengurangan tidak berlaku. Lanjut ke sifat asosiatif. Sifat asosiatif merupakan sifat pengelompokan, yang artinya penjumlahan ataupun perkalian dari 3 buah bilangan akan menghasilkan hasil yang sama meskipun dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Seperti komutatif, sifat asosiatif juga terbagi menjadi dua, yakni asosiatif pada penjumlahan dan asosiatif pada perkalian. Pertama, kita lihat terlebih dahulu sifat asosiatif pada penjumlahan. Bentuk umum dari sifat asosiatif pada penjumlahan adalah dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Sebagai contohnya, dalam kurung 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 1 ditambah dalam kurung 2 ditambah 4. Berikutnya, asosiatif pada perkalian. Bentuk umumnya adalah dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Sebagai contoh, dalam kurung 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 4 dikali dalam kurung 3 dikali 2. Berikutnya kita akan membuktikan sifat asosiatif. Yang pertama, pada penjumlahan. Pertama-tama kita kerjakan dulu yang berada di ruas kiri. Kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Pada ruas kanan, 2 ditambah 4 sama dengan 6, 1 ditambah 6 sama dengan 7. Dengan demikian, sifat asosiatif pada penjumlahan terbukti benar.
Berikutnya, sifat asosiatif pada perkalian. Sifat ini juga sama dengan yang penjumlahan, kita kerjakan yang di ruas kiri terlebih dahulu, yakni 4 dikali 3 sama dengan 12, 12 dikali 2 sama dengan 24. Untuk yang di ruas kanan, 3 dikali 2 sama dengan 6, 6 dikali 4 sama dengan 24. Dengan demikian, sifat asosiatif pada perkalian juga terbukti. Berikutnya, sifat distributif. Sifat distributif merupakan sifat penyebaran. Ada dua jenis sifat distributif. Yang pertama, distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Bentuk umum sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan adalah A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Dapat dilihat pada contoh, 2 dikali dalam kurung 1 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 3. Berikutnya distributif perkalian terhadap pengurangan. Bentuk umum sifat distributif perkalian terhadap pengurangan adalah A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Contohnya, 3 dikali dalam kurung 5 dikurang 2 sama dengan 3 dikali 5 dikurang 3 dikali 2. Berikutnya, kita akan membuktikan sifat distributif. Yang pertama, distributif terhadap penjumlahan. Di sini dapat kita lihat 2 dikali dalam kurung 1 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 3. Pada ruas kiri, kita kerjakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 2 dikali 4 menghasilkan 8. Pada ruas sebelah kanan, 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Dengan demikian, sifat distributif terhadap penjumlahan terbukti. Berikutnya, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. 3 dikali dalam kurung 5 dikurang 2 sama dengan 3 dikali 5 dikurang 3 dikali 2. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Di sebelah kanan, 3 dikali 5 sama dengan 15, dikurang 3 dikali 2 sama dengan 6. 15 dikurang 6 menghasilkan 9. Dengan demikian, sifat distributif terhadap pengurangan juga terbukti benar.